Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk pada tahap berikutnya. Kita akan berbicara tentang tips yang pertama dan tips yang kedua, bagaimana menghidupkan pembelajaran daring menjadi lebih hidup. Pada sesi yang pertama tadi, kita baru bahas tentang ruang belajar zaman now, di mana kita harus mampu untuk meramu kapan kita menggunakan ruang belajar pertama, kapan menggunakan ruang belajar dua, kapan menggunakan ruang belajar tiga, dan kapan menggunakan ruang belajar empat. Dan bagaimana meramu ke semua ruang belajar itu menjadi satu kesatuan dalam satu semester. Nah, oleh karena itu, untuk melaksanakan itu, kita mulai dengan tips yang pertama dan yang kedua. Oleh karena itu, sebelum memulai itu, saya minta Bapak Ibu untuk menjawab satu kuis berikutnya, dan alhamdulillah sudah dijawab oleh 52 orang dari Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah, menurut saya, mata pelajaran adalah alat, bukan tujuan. Nah, sebagian besar dari Bapak Ibu membenarkan hal ini. Terima kasih, dan memang benar adanya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, tips yang pertama, tips yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini terima kasih, ini leaderboardnya ini dimenangkan lagi-lagi oleh Ibu Irma. Nah, tips yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian adalah, kita jadikan mata pelajaran itu sebagai alat, bukan tujuan. Nah, ini pertanyaan yang menantang. Pernyataan yang menantang Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan alat dan bukan tujuan? Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, kita berharap bahwa materi pelajaran dan strategi pembelajaran yang dilakukan dalam semua dari mata pelajaran tersebut adalah tujuannya bukan hanya sekedar, saya ulangi, tujuannya bukan hanya sekedar mengejar daya serap materi. Apalagi kalau daya serap materi itu adalah siswa mampu menyelesaikan soal-soal ujian. Apalagi soal ujiannya itu adalah low order thinking skill. Tapi lebih jauh, dengan mata pelajaran tersebut dan segala aktivitas yang dilakukan oleh guru terhadap mata pelajaran tersebut, itu ditujukan untuk lebih jauh dari itu. Sebagai alat untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Menguasai hard skill dan soft skill. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, harapan kita ke depan, Bapak dan Ibu, dengan melalui mata pelajaran X, mata pelajaran Y, mata pelajaran misalnya IPA, matematika, gitu ya, IPS, dan lain sebagainya, bahasa seni, keterampilan, dan lain sebagainya, diharapkan tidak hanya menguasai substansi materi bahasa Indonesia, atau IPS, atau IPA, atau matematika, tapi juga dengan segala aktivitas yang dilakukan dan strategi pembelajaran yang dilakukan, baik dalam ruang belajar 1, 2, 3, dan 4, adalah untuk mendorong keterampilan abad 21 atau keterampilan yang dibutuhkan di era industri 4.0. Di antaranya adalah keterampilan belajar dan berinovasi. Literasi teknologi, literasi media, dan literasi informasi. Dan juga keterampilan hidup dan karir. Nah, di mana indikatornya ini ada banyak. Nah, kalau kita sandingkan dengan New Literacy menurut Klaus Schwab, sama saja. Diharapkan dapat mengembangkan literasi data atau kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi dalam dunia digital untuk memecahkan masalah. Ya. Atau teknologi literasi, yaitu kemampuan untuk memahami sistem kerja mekanik dan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi untuk memecahkan masalah. Nah, yang terakhir adalah literasi kemanusiaan, yaitu kemampuan dia untuk berkomunikasi, kreatif, ya, jiwa wirausaha, kemudian keluasan budaya, dan lain sebagainya di sini. Ini jadi sama, human literacy sama menurut
kalau menurut sensory learning partnership ini adalah life and career skill. Jadi tujuannya adalah itu. Ya. Jadi mata pelajaran kita jadikan alat untuk mengembangkan ini. Di samping untuk mencapai kemampuan hard skill. Itu tips yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tips yang berikutnya adalah terkait dengan kuis yang saya sampaikan berikut ini. Ya. Jadi sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian mengatakan bahwa ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka dulu sebelum COVID-19, berapa persen yang menjadi penjanji materi? Nah, di sini paling banyak mengatakan 40% sampai dengan 50% menjadi materi. Jadi ada 50% siswa yang aktif, 50% guru yang aktif. Kita berharap ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, kita ada di sini. Jadi kita akan menjadikan siswa-siswi kita yang lebih aktif atau student center active learning. Itu adalah harapan daripada Merdeka Belajar. Gitu ya. Nah, terima kasih lagi-lagi ini Ibu siapa nih? Ibu Irma Yati mungkin yang paling cepat untuk melakukan respon terkait ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, tips yang kedua adalah mari kita rubah paradigma kita dari menjadikan diri kita sebagai pemain utama dalam kelas, dalam pembelajaran di kelas, ke paradigma di mana kita jadikan siswa sebagai pemain utama dalam pembelajaran di kelas. Mengapa demikian, Bapak dan Ibu sekalian? Karena tidak ada peristiwa belajar kalau tidak ada proses yang namanya mengalami. Jadi yang namanya mengalami, gitu ya, mereka harus menjadi pemain utama. Kalau siswa hanya menjadi penonton utama, mereka mengalaminya sedikit, hanya mendengar dan melihat. Nah, ketika mendengar dan melihat, kalau kita ngacu kepada modalitas belajar menurut Dryden and Voss misalnya, hanya melihat dan mendengar itu hanya sampai 10 atau 20% dia menguasai materi. Itu pun hanya memori jangka pendek. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ingat-ingat, tips yang pertama adalah jadikan mata pelajaran sebagai alat. Yang kedua, jadikan siswa-siswi kita sebagai pemain utama dalam pembelajaran di kelas. Nah, demikian tips yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya nanti kita akan masuk kepada tips yang berikutnya.